Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu ta'alluma wa ta'lima li fatata wal istifada wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang ke-6 dan sekarang kita sudah memasuki makalah yang ketiga. Wal maqalatu tsalisatu, makalah yang ketiga, qala Abu Bakrin Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata radhiyallahu an, inna iblisa qa'imun amamaka wan nafsa an yaminika wal hawa an yasarika wad dunya min khalfika wal a'dha'a an haulika wal jabbara fawqaka. Di sini akan dijelaskan musuh-musuh yang sering menghalangi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk berbuat kebaikan. Manusia itu memang makhluk yang paling mulia, dan perbedaan manusia, malaikat dan juga hewan ini ada perbedaan. Manusia memiliki akal dan nafsu, hewan hanya memiliki nafsu saja, sedangkan malaikat hanya memiliki akal saja. Hewan memiliki nafsu saja, karenanya hewan ini yang dipikirkan hanya makan, minum, dan melampiaskan kebutuhan biologisnya. Itu hewan, itu gambaran hewan seperti itu. Sedangkan malaikat karena tidak punya nafsu, sehingga yang dilakukan ya cuma ibadah, dan ibadah. Mulai dari pertama kali diciptakan sampai hari kiamat, malaikat ini layak sillaha tarfata'in, tidak bermaksiat sekejap mata pun kepada Allah, karena memang tidak punya nafsu. Ibadahnya malaikat itu macam-macam. Ada yang cuma berdiri, ada yang zikir, ada yang bertasbih, ada yang sujud, ada yang rukuk, macam-macam. Sedangkan manusia memiliki akal dan nafsu. Jika akalnya bisa mengalahkan nafsunya, maka manusia ini lebih mulia daripada malaikat. Tapi jika nafsunya bisa mengalahkan akalnya, lebih mendominasi nafsunya yang muncul, maka dia lebih rendah daripada hewan. Itu manusia seperti itu. Di sini dijelaskan perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Seringkali saya sampaikan dan saya ulang-ulang biar paham. 4 sahabat Nabi itu 2 menjadi menantu dan 2 menjadi mertua. Ini kadang-kadang tidak paham, padahal sahabat yang sudah terkenal. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini sama-sama mertuanya Nabi. Sayyidina Abu Bakar kenapa kok mertua? Karena Rasulullah ini menikah dengan putrinya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidina Umar ini juga menjadi mertuanya Rasulullah, karena Rasulullah pernah menikah dengan putrinya Sayyidina Umar yang bernama Sayyidah Hafsah binti Umar. Kemudian Sayyidina Utsman ini menjadi menantu. Kenapa kok menjadi menantu? Menikah dengan siapa? Menikah dengan Ummu Kulsum yang pertama. Kemudian Sayyidah Ummu Kulsum ini wafat, pindah ke adiknya yang bernama
Sayyidah Ruqayyah, sehingga Sayyidina Utsman ini mendapatkan julukan Dzunnurain, yang memiliki dua cahaya karena pernah menikahi dua putri Nabi. Itu tidak apa. Dalam hukum fikih mazhab Syafi'i pun tidak apa. Menikahi saudara, misalkan kakak adik dinikahi kakaknya, kakaknya meninggal ganti adiknya, itu seperti itu tidak apa-apa, sah-sah saja. Yang tidak boleh itu langsung sekaligus kakak dan adik jadi satu, tidak boleh, hukumnya haram. Ya kalau zaman-zaman dahulu, zaman-zaman jahiliyah ya mungkin biasa. Bahkan dulu zaman jahiliyah itu ada orang tua menikahi anaknya, dan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja dulu itu. Dulu ya, sebelum adanya agama Islam. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu juga termasuk menantu karena menikahi putrinya Rasulullah yang bernama Sayyidah Fatimah. Di sini Sayyidina Abu Bakar menjelaskan bahwasanya salah satu musuh manusia adalah iblis. Jadi manusia itu dikepung oleh musuh-musuh di sekelilingnya. Kata Sayyidina Abu Bakar, iblis ada di depan, kemudian nafsu ada di kanan, kemudian hawa itu keinginan-keinginan yang mendorong untuk melakukan syahwat-syahwat. Hawa ada di sebelah kiri, sedangkan dunia ada di belakang. Manusia dikepung oleh 4 musuh itu, sehingga dia harus benar-benar kuat. Wal a'dha'u an haulika, sedangkan anggota tubuh itu ada di sekitar tubuhnya itu. Wal jabbaru fauqaka, sedangkan yang di atas ini adalah Allah. Artinya di atas ini bukan Allah ada tempatnya, tapi di atas segalanya itu ada pengaturan Allah, ada kekuasaan Allah. Kita tinggal mau pilih yang mana. Kata Sayyidina Abu Bakar, fa iblisu la'anahullah yad'uka ila tarkid din. Iblis itu mengajak untuk orang meninggalkan agama. Makanya biasanya orang itu seringkali berperang di dalam tubuhnya. Pada saat mau melakukan kebaikan ada yang bisiki iblis, jangan, apa manfaatnya, tidak bakal kaya kamu sholat gitu. Nafsu juga seperti itu membisiki, hawa juga seperti itu, dunia, kamu lebih baik kerja daripada ibadah, daripada sholat, daripada zikir, daripada baca Al-Quran, lebih baik kerja karena nanti kamu dapat uang. Itu selalu berkecamuk itu, berperang di dalam tubuh manusia. Iblis mengajak untuk meninggalkan agama, dan iblis ini termasuk makhluk Allah yang dulu asalnya ahli ibadah. Makanya kita itu tidak perlu untuk merasa bangga, merasa suci, merasa lebih baik, karena iblis dulu itu termasuk ahli ibadah, tapi kemudian dilaknat oleh Allah di detik-detik terakhirnya iblis. Pada saat disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, aba wastakbara, tidak mau dan sombong iblis ini. Salah satu alasannya, khalaqtahu ana khairum minhu khalaqtahu min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Nabi Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi merasa diri lebih baik daripada orang lain itu termasuk sifatnya iblis. Seandainya manusia mewarisi sifat-sifat iblis, maka sebagaimana iblis ini bisa celaka, manusia juga bisa celaka. Tidak ada manfaatnya orang itu merasa diri lebih baik daripada orang lain. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah itu yang lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Fala tuzakku anfusakum. Jangan mensucikan diri kalian, biar Allah yang menilai. Kita itu tidak perlu untuk merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, karena bagaimanapun akhir hidup seseorang tidak ada yang tahu. Sekarang memang kita ini masih muslim, masih Islam, masih punya iman, tapi di akhir hidup kita tidak ada yang tahu seperti apa akhir hidup kita. Nah, kata Sayyidina Abu Bakar, kalau iblis itu mengajak untuk meninggalkan agama, Masya Allah. Saya dalam minggu ini memiliki cerita
yang cukup membuat saya itu ngelus-ngelus dada. Insya Allah. Pernah saya nangani orang kesurupan di daerah Kampung Arab. Yang kesurupan perempuan. Rata-rata yang kesurupan itu perempuan. Laki itu jarang karena mentalnya kuat. Sudah saya tangani selesai, sudah saya keluarkan. Setelah itu sadar, saya tanya, mana suaminya kok tidak ada? Dia bilang, lagi ngadu ayam Ustaz. Wah, sejak kapan? Nah, sudah lama. Loh, emang tidak ada pekerjaan lain? Tidak ada. Digaji berapa? Sekali adu ayam digaji 300 sama bosnya. Ya bagusnya di rumah itu dikasih tahu, dikasih nasihat. Kalau sudah dikasih nasihat tidak mampu, didoakan, karena yang menguasai hati hambanya itu adalah Allah. Ini kadang saya itu, istrinya bagus, sholat, suaminya ngadu ayam. Katanya kalau nanti berhenti dapat pekerjaan apa? Ini namanya orang tidak yakin sama Allah. Dikira di dunia ini pekerjaannya cuma satu apa? Banyak pekerjaan. Kalau mau, kadang-kadang tidak mau. Ngadu ayam, masya Allah. Itu iblis mengajak orang untuk meninggalkan agama. Oh, suaminya sholat apa enggak? Enggak. Ya sudah, lengkap itu sudah. Ajakannya siapa? Enggak mungkin ajakannya malaikat. Ajakannya siapa? Ajakannya iblis. Ini nyata. Terus kemudian keesokan harinya, saya ada tamu dari Langkap. Ini orang yang Langkap ini. Ada lagi-lagi perempuan. Malam-malam saya dijemput, ternyata anaknya ngamuk-ngamuk, nangis-nangis, ngamuk-ngamuk. Sampai sekeluarga ini matanya merah semua karena nangis semuanya ngelihat anaknya yang wat-watan itu. Katanya malu sama tetangga. Suaranya keras, ngamuk-ngamuk, sudah bajunya berantakan. Akhirnya sudah saya sadarkan dan sadar di situ ada pemuda yang usianya sekitar mungkin 20-an mungkin atau mungkin kurang. Saya tanya, "Ini siapa?" "Ini tunangannya." Kapan di sini? Sudah 2 bulan di sini. Dan biasanya kalau malam di mana? Di kamar itu sama ini yang kesurupan ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini orang sesuci apapun kalau sudah sekamar berdua ini susah. Yang masuk ya iblis, bisikan-bisikan iblis. Nah, dia walaupun misalkan tahu bahwa tunangan itu tidak bisa menghalalkan sebuah hubungan, saya kurang percaya kalau bisa menjaga diri kalau sudah sekamar. Ya susah. Akhirnya ajakan iblis untuk meninggalkan agama itu berhasil. Makanya lagi-lagi itu, padahal ini rumahnya di sekitar pondok. Rumahnya itu di sekitar pondok. Kok bisa seperti itu? 2 bulan. Makanya nanti ya yang sudah tunangan misalkan, tidak perlu seperti itu. Sekarang di sekitar sini tunangan itu sudah seakan-akan sudah sah sebagai suami istri. Boleh kemana-mana boncengan, boleh di kamar berdua, boleh tidur berdua. Ini ajaran dari mana? Tidak ada. Tunangan itu bisa menghalalkan sebuah ikatan, tidak ada. Sebuah hubungan tidak ada. Yang bisa menghalalkan itu adalah pernikahan. Lamaran pun itu tidak bisa menjadikan halalnya sebuah hubungan, tidak bisa. Yang bisa menghalalkan adalah pernikahan. Maka saran saya, tunangan silahkan. Saya bukan tidak setuju dengan tunangan, cuma memang tidak setujunya karena memang kenyataannya banyak yang menyimpang. Tunangan silakan, tapi dalam batasan hanya sekedar untuk mengikat bahwa ini sudah ditandai, gitu loh. Tapi tetap tidak ketemu, tetap tidak berdua-duaan. Sudah hanya sekedar menandai biar yang lain tidak ada yang
masuk begitu loh. Kalau seperti itu udah ada masalah. Tapi kalau sampai ketemuan kemana-mana, dijemput begini dan begitu, jangan. Itu haram itu. Karena dia masih belum jadi pasangan. Jangankan sama tunangan, sama sepupu kan tidak boleh boncengan, berduaan, karena bukan mahram, apalagi cuma sekedar tunangan. Dan sebenarnya kalian itu juga bisa request nanti kalau mau nikah. Ini pesan saya. Kalau nikah jangan mau disandingkan sama suaminya pas waktu akad. Jangan mau disandingkan sama suaminya pas waktu akad. Kenapa? Ya karena masih belum halal, masih belum sah. Toh dalam fikih kita mazhab Imam Syafi'i, walaupun yang perempuan tidak ada di situ, walaupun di luar negeri, asal pernah tahu orangnya atau tahu namanya, itu sah. Jangan mau, apalagi ini sekali seumur hidup, itu bisa pas minta doa barokahnya, minta doa barokah, ngundang orkesan, barokah dari mana? Susah gitu. Nah, iblis ini mengajak orang untuk meninggalkan agama. Kalau ada orang semakin hari semakin meninggalkan agama, itu bukan ajakan malaikat, sudah bisa dipastikan itu adalah ajakan iblis. Yang kedua, musuh manusia adalah nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu suka memerintahkan kepada keburukan. Itu jika nafsu masih belum dilatih, belum dijinakkan. Karena nafsu itu juga ada yang bagus. Tidak semuanya nafsu itu buruk, tapi ada nafsu yang bagus. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada nafsu amarah, ada nafsu mutmainnah. Itu yang sudah dikekang, pengen maksiat, jangan. Pengen dosa, jangan. Pengen mencuri, jangan. Pengen zina, jangan. Akhirnya nafsu ini semakin hari semakin melemah, jadi nafsu yang bagus. Nafsu mutmainnah, sudah jinak nafsunya. Sama seperti hewan buas, itu kan kalau sudah dilatih, dia kan tidak menyakiti. Nafsu juga seperti itu. Sedangkan nafsu ini, wan nafsu tad'uka ilal maksiyah. Sedangkan nafsu ini mendorong dan mengajak orang untuk melakukan maksiat. Wah, diserang terus manusia ini. Ayo maksiat, ayo dah usah sholat, ayo dah usah puasa, ayo dah usah cari ilmu, dah usah ini dan itu. Diserang terus. Berarti yang mengajak kepada maksiat itu adalah nafsu. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala hubbir radha'i wa in tuftimhu yanfatimi. Nafsu itu kalau dituruti terus, dimanja terus, ya kita ini akan diperbudak oleh nafsu, sehingga nafsu ini tambah semakin manja, sama seperti anak kecil. Kalau apa-apa dituruti, ya tambah manja. Sedikit-sedikit nangis, kasih HP. Nanti kalau udah dikasih HP, ya nangis. Padahal seperti itu bisa membahayakan kalau sekarang HP, terutama HP. Dan bisa sebenarnya, orang tua itu bisa, asal mau berusaha. Anak saya saja itu jadwal main HP-nya seminggu 1 kali, setiap hari Jumat setelah Jumatan. Itu pun maksimal 2 jam. Berarti kan presentasinya selama seminggu cuma 2 jam. Itu pun kadang-kadang tidak sampai 2 jam dan sudah selesai. Nah, selesai tidak selesai, lihatnya ya harus selesai. Bisa seperti itu. Nafsu juga seperti itu, harus ditahan, harus dikekang, harus dicegah agar tidak memperbudak kita untuk melakukan maksiat. Itu musuh yang kedua. Musuh yang pertama iblis, musuh yang kedua adalah nafsu. Yang ketiga, wal hawa yad'uka ilas syahwat. Sedangkan hawa, keinginan-keinginan pribadi kita yang tidak menguntungkan itu mengajak kita untuk melakukan syahwat-syahwat. Ayo pengen ini, pengen beli yang mahal-mahal, pengen padahal tidak butuh. Pengen beli baju yang mereknya apa kalau perempuan itu? Yang mahal. Apa yang mahal biasanya? Harganya berapa? Sampai 500-600 itu biasanya. Beli ini padahal tidak butuh. Beli HP
yang bagus, biar bisa selfie, fotonya bagus. Itu hawa semuanya, itu hawa, keinginan-keinginan yang tidak menguntungkan. Itu juga termasuk bagian dari musuh manusia. Pengen yang enak-enak terus. Pagi tidur daripada nggak tidur. Tidur paling enak itu pagi, bener. Tidur paling enak itu pagi. Tapi kalau orang itu tidak tidur di waktu pagi hari, terutama setelah subuh, insya Allah akan ada banyak keberkahan. Kalau tidak percaya silahkan dibuktikan. Pokoknya tidak tidur, lakukan hal-hal yang positif. Karena tidur setelah subuh itu bisa menghalangi rizki untuk datang. Rizki itu ada dua, ada rizki hissi, ada rizki maknawi. Hissi itu ya termasuk uang, harta, jabatan, kedudukan, kemudian yang berbau materi, itu rizki hissi. Rizki maknawi, ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, itu semuanya tidak akan didapatkan bagi orang yang terbiasa tidur setelah subuh. Terbiasa ya, kalau cuma sekali dua kali tidak apa-apa, kadang-kadang kecapean tidak apa-apa, itu bukan sebuah kebiasaan, tidak masalah. Tapi kalau setiap hari seperti itu, walaupun misalkan dia tetap jadi orang yang kaya, uangnya banyak, bisa dipastikan tidak berkah. Tidak berkah itu bisa jadi uangnya digunakan untuk hal-hal yang melanggar aturan Allah, digunakan untuk berdosa, bermaksiat. Yang kedua, bisa jadi uangnya ini cepat habis, padahal banyak. Bisa jadi uangnya ini dicuri sama orang, bisa jadi uangnya ini hilang, atau bisa jadi uangnya ini bisa jadi sumber masalah. Dengan uang itu masalah ada saja, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, anak yang tidak benar, nakal, akhirnya menghabiskan uangnya, atau jadi rebutan uangnya sama anak-anaknya. Anak-anaknya pengen ini, pengen itu, dan harus dituruti. Itu karena apa? Karena uangnya tidak berkah. Kenapa kok tidak berkah? Salah satu faktornya tidur setelah subuh yang dibiasakan. Yang ke berapa? Keempat. Wad dunya tad'uka ila ikhtiyariha 'alal akhirah. Sedangkan musuh yang keempat bagi manusia itu adalah dunia, ada di belakangnya. Dunia itu ngajak apa? Ngajak untuk meninggalkan akhirat. Kerja. Misalkan yang kerja ya, ini kalau ditinggal sholat nanti pelanggannya tambah sedikit. Nah, itu kan yang di toko sebelah itu kan rame itu. Kalau kamu tinggal di sholat di masjid, nanti tak dapat uang. Padahal semua itu yang menggerakkan adalah Allah. Makanya orang itu kalau sudah jatahnya sehari semalam misalkan 100.000, ya 100.000. Mau dia bukanya sebelum subuh, kemudian pulang setelah isya, ya tetap 100.000. Makanya seburuk-buruk orang itu, kata Rasulullah, seburuk-buruk orang itu orang yang paling awal masuk pasar, dan orang yang paling terakhir keluar dari pasar. Itu seburuk-buruknya orang. Kerja itu santai aja, yang penting syarat perbanyak melakukan amalan-amalan yang bisa mempermudah urusan rezeki. Salah satu diantaranya mengistiqomahkan membaca ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni. Itu ampuh dibaca setiap pagi, terutama setelah selesai subuh, dibaca 100 kali saja, tidak usah banyak-banyak. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni, 100 kali. Istiqomah insya Allah. Kalau mau istiqomah, bisa juga membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil sehari semalam 450 kali. Itu yang penting pendorongnya itu. Kerja itu cuma syarat, tidak usah terlalu ngoyo, apalagi sampai meninggalkan kewajiban. Banyak orang yang mencari rezeki, mengejar rezeki, tapi meninggalkan zat yang memberi rezeki. Kamu mau cari kemana? Yang ngasih rezeki itu Allah, bukan siapa-siapa. Itu penting. Makanya saya itu nyantai aja. Saya punya pekerjaan enggak kira-kira? Saya punya pekerjaan apa enggak?
Ngajar itu tidak saya jadikan pekerjaan. Ngajar itu mencari ilmu, menyebarkan ilmu, tidak saya jadikan pekerjaan. Jadi saya itu tidak terlalu berharap dari sebuah ngajar itu tidak begitu berharap, karena kalau pengen dapat uang banyak jangan ngajar. Ngajar itu sedikit gajinya. Kalau pengen dapat uang banyak kerja. Jangan ngajar. Kalau memang tujuannya adalah uang gitu loh. Alhamdulillah semuanya itu dipenuhi oleh Allah. Dan tahadus bin nikmah, rezeki itu luar biasa. Saya hari Ahad saya itu ketemu sama seorang nenek yang sudah tua, bawa kayu di atas kepalanya. Waktu itu saya lagi di rumahnya teman saya di daerah Langkat, lagi di terasnya. Di teras ini dingin karena ada atapnya. Kemudian nenek ini datang ke situ, izin kepada saya, boleh enggak saya ini berteduh di sini? Oh iya, enggak apa-apa, silakan duduk. Saya pakai bahasa Madura, silakan duduk. Terus kemudian nenek ini bilang, oh ini nanti kalau saya duduk saya tidak bisa berdiri, nanti susah berdirinya, hanya cuma berdiri saja, pengen dingin karena di jalan itu panas. Saya jadi mikir, ternyata zaman sekarang itu masih ada orang seperti itu, cuma berdiri di depan rumahnya orang itu izin, ngampung berteduh itu masih izin. Karena saya kasihan, dan beliau tidak minta-minta ke saya, karena saya kasihan, beliau itu jalan beberapa langkah, saya kejar, saya kasih uang 10.000. Terus kemudian beliau mendoakan macam-macam yang bagus lah untuk saya. Belum sampai 24 jam saya diganti oleh Allah 100.000 lebih. Datang 100.000, datang 50.000, besoknya lagi datang. Karena doa seperti itu biasanya doa yang sangat tulus, terutama orang-orang yang memang hatinya itu hatinya benar-benar membutuhkan kepada Allah. Apalagi orang yang sudah tua. Saya tuh salut sama orang-orang yang sudah tua tapi masih kerja. Berarti orang itu tidak mau menghinakan diri, ingin menjadi manusia yang mulia. Kadang ada yang masih muda, ngemis-ngemis di jalan. Seperti itu udah bagus. Apalagi masih muda, secara fisik masih kuat untuk bekerja. Tapi seperti itu, kalau tidak mau ngasih jangan dibentak. Kalau tidak mau ngasih jangan dibentak. Kalaupun mau ngasih silakan, tapi dengan raut muka yang menyenangkan. Tidak boleh membentak, pames itu tidak boleh. Bisa jadi misalkan kita ngasih uang 1 juta tapi sambil bentak-bentak, bisa jadi membentaknya itu jauh lebih tinggi dosanya, lebih besar dosanya daripada uang yang kita keluarkan, sehingga bisa menghapus uang 1 juta itu. Harus yakin bahwa rezeki itu bukan cuma dari pekerjaan, tapi dari hal-hal yang lain, dari doanya orang-orang yang terdolimi juga termasuk rezeki, apalagi doa-doa yang bagus. Kemudian musuh yang kelima adalah anggota tubuh kita sendiri. Wal a'dha'u tad'uka ila dzunubi. Sedangkan anggota tubuh kita mengajak kita untuk melakukan dosa-dosa. Tangan ngajak untuk nulis-nulis yang tidak bagus. Mulut ngajak untuk berdusta, menghibah, mengadu domba, memfitnah, membuli, mencela. Mata ngajak orang untuk melihat hal-hal yang haram. Kaki mengajak untuk mendatangi tempat-tempat yang haram. Jadi manusia dikepung oleh 5 musuh itu. Sedangkan wal jabbaru yad'uka ilal jannah wal maghfirah. Sedangkan Allah itu mengajak untuk menuju surga dan ampunannya Allah. Makanya saya masih ingat itu perkataan daripada Al-Imam Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau itu mengatakan, aku ini heran sama manusia, masa disuruh masuk surga saja masih harus dipaksa-paksa. Kita ini kan dipaksa. Urusan masuk neraka
sukarela. Itu manusia sudah. Oh, masuk harus ditakut-takuti nanti kalau tidak sholat nanti akan disiksa, dicambuk, diancam, dimasukkan neraka, disiksa oleh malaikat. Masa diajak untuk masuk surga saja itu masih harus dipaksa. Sedangkan ke neraka dengan sukarela. Padahal kalau kita pikir ya, urusan surga itu hampir semuanya gratis. Tapi urusan neraka bayar. Contoh, mau hadir pengajian, bayar enggak? Ada tiketnya enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Hadir konser? Ada. Mau ini apa namanya? Mau zina, bayar enggak? Bayar. Nah, tapi kalau sama istrinya? Enggak, tidak menghabiskan uang. Mau sholat, ya tinggal ke masjid, tinggal sholat. Masa butuh bayar? Enggak. Kalau toilet umum saja masih bayar 2.000. Urusan ke surga tidak bayar saja, tidak mau. Itu logika yang dari mana yang seperti itu cara berpikirnya? Allah itu mengajak untuk masuk surga dan mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ini saya ringkas-ringkas. Faman ajaba iblis dhahaba anhuddin. Maka barang siapa yang menuruti ajakan iblis, maka agamanya akan hilang. Sudah jelas itu. Karena iblis mengajak untuk meninggalkan agama. Waman ajaban nafsa dhahaba anhur ruh. Kalau orang itu menuruti apa keinginan nafsunya, maka ruhnya itu bisa hilang. Ruhnya dia itu artinya sesuatu yang paling berharga di dalam tubuhnya itu adalah ruh, yang bisa merasakan kehadiran Allah di dalam hatinya. Itu ruh akan hilang ketika orang itu menuruti apa keinginan nafsunya. Waman ajabal hawa dhahaba anhul aql. Dan barang siapa yang menuruti keinginannya sendiri, maka akalnya akan hilang. Artinya dia itu akalnya menjadi tidak cerdas. Apa-apa harus dituruti, apa-apa harus dituruti, walaupun itu tidak sampai melanggar batas-batas yang diharamkan oleh Allah. Tapi akhirnya akalnya ini menjadi akal yang dikendalikan oleh hawanya, oleh keinginannya sendiri. Waman ajabat dunya dhahabat anhul akhirah. Dan barang siapa yang menuruti keinginan dunia, mindsetnya dhahabat anhul akhirah, maka akan hilang darinya akhirat. Tidak bisa orang itu dari satu sisi cinta dunia, dari satu sisi yang lain cinta akhirat. Tidak bisa. Dalam satu hati tidak mungkin ada dua cinta. Tidak mungkin. Dalam satu hati tidak mungkin ada dua cinta. Satunya cinta kepada Allah, satunya cinta kepada dunia. Tidak bisa. Pasti satu. Pasti satu. Sehingga ya harus ada yang dimenangkan, harus ada yang dikalahkan. Waman ajabal a'dha'a dhahabat anhul jannah. Dan barang siapa menuruti apapun yang diinginkan oleh anggota tubuhnya, maka surga akan hilang dari dirinya. Itu pesan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya kalau orang itu pengen kuat, maka dia mengajak dirinya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, karena yang sudah jelas adalah Allah itu wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Allah itu ngajak untuk masuk surga dan mendapatkan ampunan dari Allah. Sedangkan syaitan ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan tugasnya ya'iduhum, janjikan, wa yumannihim, dan memberi harapan. Kamu itu kalau sama itu nanti bahagia. Kamu itu nanti kalau sama itu pokoknya hidupnya enak, nyaman. Iya, dia itu pasangan yang ideal. Jadi seperti itu setan itu. Nanti kalau kamu kerja jadi miliarder, nanti kamu punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya harta yang banyak. Ya'iduhum wa yumannihin. Banyak menjanjikan, banyak memberikan harapan. Kalau ada orang seperti itu namanya PHP, itu pemberi harapan palsu. Itu memang sudah sama seperti setan. Itu sudah ada benih-benih setan. Jangan percaya sama orang seperti itu.
Jangan percaya sama orang seperti itu, karena itu sudah mewarisi sifatnya ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan itu ya seperti itu, janji, harapan. Pada akhirnya wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ditipu sama setan. Yang sudah jelas, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Allah itu mengajak orang untuk masuk surga dan diampuni dosa-dosanya. Itu sudah jelas. Sedangkan janji setan tidak jelas. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Tipuan semuanya itu. Yang diajak oleh setan adalah tipuan. Dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang makalah Sayyidina Umar. Salah satu cuplikannya, Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara yang lain. Ini penting, tema yang cukup penting. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Wallahu a'lam bishawab.